kita akan membahas sebuah perusahaan yang memiliki nama PT Jaya Konstruksi atau yang memiliki ticker code JKON. Nah, perusahaan ini menghadapi tantangan serius dengan kinerja keuangan yang menunjukkan adanya penurunan signifikan pada pendapatan dan laba bersihnya. Pada kuartal pertama 2024, JKON mencatat penurunan pendapatan sebesar 59,9% dari periode sebelumnya yang berdampak langsung pada laba bersih yang turun juga drastis. Hal ini menjadi sorotan utama bagi saham JKON mengingat potensi tantangan yang dihadapi dalam mengatasi kondisi pasar dan juga operasional perusahaan. Lantas bagaimana kinerja keuangan detail dari JKON? Kita akan langsung saksikan bagaimana pergerakan dari harga JKON seiring dengan penurunan kinerjanya. Nah, kalau kita perhatikan pergerakan JKON ini cukup volatil seiring dengan kinerja dari laporan keuangannya yang juga volatil. Kita lihat dari awal 2022, harga saham JKON sempat mengalami kenaikan hingga menembus 200, hampir mencapai 250, yang artinya kenaikan ini juga signifikan. Namun kalau kita lihat, di tengah kenaikan ini, perusahaan juga mengalami penurunan harga saham yang cukup signifikan, hingga pada saat ini berada di level Rp85 per saham, yang artinya harga saham dari JKON saat ini juga cukup terkoreksi yang cukup dalam. Artinya investor perlu berhati-hati di tengah kenaikan yang juga cukup signifikan. Potensi dari saham JKON ini juga memiliki risiko bahwa ketika kinerja keuangan laba bersihnya turun anjlok seperti yang dialami pada kuartal pertama 2024 ini dapat mengakibatkan penurunan harga sahamnya yang juga cukup signifikan. Nah, langsung saja kita simak bagaimana sebenarnya kinerja laporan laba rugi dari JKON di slide selanjutnya. Kalau kita tahu bahwa JKON telah merilis laporan keuangan kuartal pertama 2024-nya. Nah, kalau kita lihat perusahaan JKON mencatat total pendapatan sebesar 654 miliar rupiah pada tahun 2024 ini, kuartal pertama. Dan ini menunjukkan adanya penurunan signifikan dari pendapatan kuartal sebelumnya yang mencapai 1,6 triliun. Sehingga di tengah penurunan yang cukup signifikan ini menyebabkan dari sisi bottom line dari JKON pun terkoreksi signifikan, yang awalnya mencatat laba bersih sebesar 149 miliar, tersisa hanya 1 miliar pada kuartal pertama 2024. Sehingga adanya koreksi ini mengakibatkan saham JKON ini juga mengalami penurunan harga saham seperti yang sudah kita simak di pergerakan harga saham dari JKON di slide sebelumnya. Nah, langsung saja kita simak bagaimana sih sebenarnya detail penurunan yang menyebabkan adanya koreksi dari kinerja laba bersih JKON ini. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, setelah kita membahas terkait dengan kinerja laba bersih dan juga pendapatannya, kita akan memasuki bagaimana laporan kuartal pertama 2024 ini menunjukkan adanya pergeseran dalam kontribusi laba bruto dari berbagai segmen usaha JKON. Nah, segmen aspal dan manufaktur beton tampil sebagai penyumbang utama dari laba bruto JKON. Kita lihat segmen ini merupakan utamanya adalah aspal dan juga manufaktur beton. Kalau kita lihat awalnya dari segi gross profitnya ini berkontribusi cukup signifikan, berada di 39,26 dan juga 33,41, namun ini mengalami penurunan menjadi 32,44 dan juga 23,97%. Yang artinya adanya penurunan ini menunjukkan adanya penurunan dari segmen tersebut. Kemudian kita memasuki segmen konstruksi dan juga segmen gas yang menunjukkan adanya kenaikan dari sisi gross profit. Namun kalau kita perhatikan di tengah kenaikan ini mereka hanya menyumbang kontribusi gross profit yang cukup kecil, sehingga ketika mereka mengalami kenaikan artinya kenaikan ini tidak signifikan untuk perusahaan mengingat kondisi itu disebabkan oleh mereka hanya berkontribusi cukup kecil. Artinya ketika mereka mengalami kenaikan yang tipis sedangkan segmen yang kontribusinya cukup besar ini mengalami penurunan, ini menunjukkan bahwa kondisi perusahaan akan mengalami penurunan dari segi laba bersih, dan sudah kita lihat pada kuartal pertama 2024 ini JKON mencatatkan penurunan laba bersih yang juga cukup signifikan, hanya mencatat 1 miliar rupiah. Langsung kita simak bagaimana sebenarnya breakdown dari kinerja segmen dari setiap segmennya di slide selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan
Penurunan pendapatan yang paling signifikan terjadi di segmen konstruksi dan gas. Pendapatan dari segmen konstruksi turun drastis sebesar 28,8%. Dari awalnya 225,95 miliar rupiah, pada kuartal pertama 2023 menjadi hanya 160,96 miliar rupiah pada kuartal 1 2024. Nah, penurunan ini juga tercermin pada laba bruto yang mengalami penurunan lebih dari setengahnya. Dari awalnya 20,06 miliar menjadi hanya 9,96 miliar. Di sisi lain, segmen aspal menunjukkan kinerja yang juga cukup kuat. Dengan adanya sedikit penurunan bahwa pendapatan sebesar 9% dari awalnya 259,21 miliar pada kuartal pertama 2023 menjadi tersisa hanya 235,77 miliar rupiah. Sehingga dengan adanya laba bruto segmen ini yang meningkat signifikan sebesar 20% dari 31,1 miliar menjadi 37,41 miliar. Nah, kalau kita perhatikan, 3 segmen ini merupakan segmen utama dari Jekon, yang mana 3 segmen utama ini sudah terlihat jelas dari sisi pendapatannya yang menunjukkan adanya penurunan signifikan pada kuartal pertama 2024. Sehingga ketika ketiga segmen ini berkontribusi cukup signifikan terhadap kinerja keseluruhan dari perusahaan, tentu ini juga berdampak pada gross profit dan bottom line dari perusahaan. Kita lihat dari gross profit-nya pun bergerak demikian. Nah, kalau kita lihat dari sisi warna merah dan warna biru ini menunjukkan adanya penurunan. Namun di sisi lain dari warna abu-abu yang merupakan segmen dari aspal dari perseroan menunjukkan adanya penguatan dari sisi gross profit. Namun penguatan dari gross profit dari segi aspal ini tidak mampu mengimbangi dari penurunan kinerja dari segmen terkuatnya, yaitu konstruksi dan gas, yang mana kedua segmen ini merupakan penopang dari keseluruhan kinerja revenue dari Jekon. Nah, kita akan memasuki bagaimana sebenarnya kalau kita bandingkan antara kinerja Jekon dengan kompetitornya. Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dari rasio-rasio ini, Jekon menunjukkan adanya kinerja keuangan yang juga kompetitif dalam beberapa aspek seperti rasio keuangan. Kemudian kita harus melihat terkait dengan profitabilitasnya yang juga menunjukkan tercermin dari NPM dan Return on Asset atau ROA yang lebih rendah dibandingkan dengan kompetitornya. Sehingga dengan struktur permodalan yang konservatif dan likuiditas yang cukup kuat dari perseroan, Jekon sebenarnya memiliki fondasi yang cukup baik untuk meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas di masa mendatangnya. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari segi PER, Jekon memiliki rasio PER yang paling murah. Dan kita lihat juga dari sisi PBV, Jekon kembali mencatatkan PBV yang cukup murah. Namun sebagai catatan, PER dari Jekon ini berada di level 6 karena kita menggunakan perhitungan PER secara trailing 12 month, yang artinya kita juga memperhitungkan 3 bulan terakhir di tahun sebelumnya. Sehingga kita belum melihat atau memproyeksi bahwa kuartal-kuartal selanjutnya dari Jekon akan mampu menunjukkan adanya peningkatan dari segi laba bersih. Kita juga akan melihat dari sisi gross profit margin dan juga net profit margin, yang mana dari segi gross profit margin sebenarnya Jekon cukup kompetitif, hanya berada di bawah sedikit dari TOTL. Namun kalau kita lihat dari net profit margin atau bottom line dari perusahaan ini menunjukkan level yang cukup rendah dengan hanya mampu mencatatkan net profit margin sebesar 0,1%. Kemudian kita juga akan melihat dari segi return on asset, yang mana ini hanyalah 3,2% di tengah utang dari perseroan hanya 0,4 kali. Artinya bahwa memang perseroan ini, Jekon, memiliki aset yang besar namun mereka tidak mampu untuk menghasilkan laba bersih yang cukup signifikan terhadap kinerjanya keseluruhan. Kemudian kita akan lihat dari apakah perusahaan ini mampu membayar utang jangka pendeknya. Kalau kita perhatikan secara current ratio dan quick ratio, sebenarnya Jekon ini masih cukup aman dengan rasio berada di 1,5 untuk current ratio, tepatnya di 2,2 kali, dan juga secara quick ratio 1,7 kali, yang mana rule of thumb untuk level dari quick ratio dan current ratio yang aman berada di atas 1,5 kali. Lantas setelah kita melakukan analisis dan kita melihat pemaparan dari kinerja Jekon selama kuartal 1 2024 ini, layakkah untuk berinvestasi dari saham Jekon? Nah, seperti yang sudah kita bahas dan sudah kita lihat, bahwa Jekon mencatatkan
total pendapatan sebesar 654 miliar pada kuartal pertama 2024. Kinerja ini turun signifikan dari 1,63 triliun pada kuartal sebelumnya, yang mana lebih rendah juga dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 832 miliar. Penurunan terbesar juga terjadi di segmen konstruksi dan gas, yang mana segmen ini merupakan yang terbesar, dan juga segmen aspal menunjukkan adanya peningkatan laba bruto, yang mana segmen ini berkontribusi kecil. Sehingga meskipun laba bersih perseroan ini tercatat hanya sebesar 1 miliar rupiah pada kuartal pertama 2024, ini menunjukkan adanya penurunan drastis dari 149 miliar pada kuartal 4 2023. Sehingga kalau kita lihat, Jekon menunjukkan rasio keuangan yang sebenarnya juga kompetitif. Seperti kita lihat dari segi PER dan juga PBV, yang PER hanya 6 dan juga PBV 0,4 kali, yang mana ini menunjukkan bahwa dari segi harga, Jekon sudah cukup terdevaluasi sehingga memiliki rasio yang juga undervalue. Kemudian kita juga perlu perhatikan dari segi likuiditas, bahwa Jekon memiliki likuiditas yang kuat dengan current ratio 2,2 kali dan quick ratio 1,7 kali. Serta struktur permodalan perseroan juga relatif konservatif dengan debt to equity ratio 0,4 kali, sehingga ini menunjukkan adanya keunggulan perusahaan secara leverage, bahwa Jekon masih mampu untuk meningkatkan dari sisi keuangannya, dari sisi utangnya, dengan melakukan penambahan utang untuk melakukan ekspansi, untuk menambah faktor-faktor yang dapat meningkatkan dari segi laba bersih dari Jekon. Kalau kita lihat dari segi profitabilitas, terutama kita lihat perhatikan dalam net profit margin atau NPM, ini hanya sebesar 0,1% dan juga ROA 3,2%. Sehingga inilah yang menjadi risiko bahwa perusahaan ini memiliki rasio yang lebih rendah dibandingkan dengan kompetitornya. Sehingga dengan potensi undervaluasi yang dimiliki oleh Jekon ini, dan juga fondasi keuangan yang relatif hanyalah cukup siklikal untuk perusahaan Jekon, perusahaan ini memiliki risiko yang tinggi bagi investor dengan adanya volatilitas dan juga kekhawatiran penurunan kinerja operasional yang akan terus berlanjut.